Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ebianto. Kali ini akan menjelaskan tentang materi eh, variasi kalkulus, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisika Matematika 3. Silakan. Ya, sekarang kita masuk pada materi kalkulus variasi. Nah, ketika mendengar kata kalkulus variasi, maka kita tidak akan asing dengan persamaan Y sama dengan AX plus B. Nah, untuk asalnya, asal dari persamaan ini mungkin dimisalkan ada dua buah titik. Misalkan titik di sini ada titik A, kemudian ada titik B di sini. Nah, dari dua titik tersebut kemudian muncul sebuah pertanyaan. Bentuk kurva apakah yang menunjukkan jarak terpendek antara kedua titik ini? Nah, pertama itu pertanyaannya. Nah, kemudian jawabannya adalah bisa dikatakan garis langsung. Kalau saya katakan garis langsung antara kedua titik ini. Jadi ini kita namakan dengan kurva C. Kurva C lah, seperti itu. Atau biasa juga disebut dengan kurva garis. Nah, untuk nama gaulnya lah, ibaratkan ini nama gaulnya adalah geodesit. Geodesit. Kurva geodesit ini mungkin kaitannya dengan nilai stasioner. Nah, di mana dalam kalkulus dasar syarat dari nilai stasioner itu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, jadi misalkan kayak gini, DF dan di per DX ini turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, itulah kemudian yang dinamakan dengan syarat nilai stasioner dalam kalkulus dasar. Nah, ya berbicara tentang nilai stasioner. Nah, nilai stasioner ini dia bersifat kuantitatif. Nah, untuk contoh dari kuantitatif sendiri mungkin bisa kita contohkan seperti sifat dari cahaya. Jadi misalkan di sini ada sinar datang cahaya yang kemudian dipantulkan pada titik B lah, ibaratkan seperti itu. Nah, kemudian karena cahaya dia kan banyak. Nah, banyak, kemudian ketika dipantulkan maka dia sifatnya kan seperti ini. Akan ada banyak cahaya yang dipantulkan dari sumber cahaya titik A. Nah, kemudian berdasarkan prinsip Fosmat, dari sebuah cahaya itu ada namanya lintasan terpendek. Nah, lintasan terpendek itu bisa kita katakan lintasan yang ketika dipantulkan maka akan dia mengarah pada titik B. Nah, jadi bisa dikatakan ini adalah lintasan terpendek. Nah, ibaratkan seperti itu. Nah, hal ini mungkin karena sejalan juga dengan sebuah prinsip Fermat. Nah, prinsip Fermat ini bisa dikatakan dia akan mencari jarak terpendek dan waktu yang singkat. Nah, kemudian mungkin berdasarkan dari asas Fosmat tadi,
dari lintasan terpendek mungkin bisa kita contohkan pada gambar ini. Nah, ini mungkin kemudian dinamakan dengan hukum Snellius ya. Hukum Snellius. Nah, ibaratkan ada dua titik A dan titik B. Nah, titik A ini ketika sinar datang, titik A adalah sinar datang, kemudian dipantulkan dan mengarah pada titik B. Nah, di sini akan ada dua sudut. Ini bisa dikatakan sudut datang dan yang ini adalah sudut pantul. Ya. Kemudian jarak antara titik A dan titik B ini kemudian dinamakan dengan jarak D. Nah, sementara dari titik A sampai ke sini dari pertengahan titik pantul dari A dan B ini X, sementara jarak dari sini adalah D min X. Nah, jadi bisa dikatakan seperti ini. Misalkan ini adalah L1, ya ini adalah L1 dan ini adalah L2. Jadi di sini persamaannya panjang sesungguhnya adalah rumusnya ya L1 tambah dengan L2. Nah, sementara berdasarkan persamaan Pythagoras ya, rumusnya C sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Nah, itu kalau berdasarkan rumus Pythagoras. Jadi untuk itu bisa kita katakan L1 ini sama dengan A akar A kuadrat ditambah jarak dari sini ke sini, yaitu X kuadrat. Kemudian ditambah lagi dengan B kuadrat atau B di sini, B di sini ditambah D min X kuadrat. Nah, sementara jika kita berdasarkan pada asas Fesmat tadi, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Jadi ketika DL diturunkan dengan DX, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, ini tadi hasil dari asas Fesmat. Nah, kemudian kita masukkan DL itu adalah ini DL. Jadi bisa kita tuliskan ini, kita tuliskan DL per DX ya, A kuadrat ditambah X kuadrat kemudian ditambah B kuadrat ditambah D min X kuadrat diper dengan DX ya. Nah, kemudian karena ini bersifat akar, dalam bentuk akar, maka bisa dikeluarkan menjadi D sama dengan A kuadrat di plus X kuadrat dipangkat setengah ditambah B kuadrat ditambah D min X kuadrat setengah diper dengan DX. Nah, kemudian karena ini mungkin bersifat penjumlahan, maka dia bisa diturunkan. Nah, jadinya 1/2 pangkatnya tidak 1/2 A kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah X kuadrat pangkat setengah dikali 2X kemudian ditambah dengan 1/2 atau setengah dari B kuadrat ditambah D min X kuadrat
setengah pangkat min setengah, kemudian dikali dengan diturunkan kembali ya, diturunkan 2 D min X dikali dengan min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian bisa dihitung lagi 2 kali 2x, 1/2 kali 2x, maka hasilnya x sama dengan a kuadrat ditambah x kuadrat pangkat min setengah, kemudian 1/2 dikali 2 maka 1, maka bisa dituliskan setengah dikali 2 dikali min 1, maka ini hasilnya adalah min 1 ya. Kemudian D min X dikali B kuadrat ditambah D min X kuadrat pangkat min setengah. Nah, kemudian ini bisa dijumlahkan lagi ya, karena ini berada tandanya negatif, maka dia bisa dialihkan ke dibalik sama dengan, maka X A kuadrat ditambah X kuadrat per min X sama dengan D min X dikali B kuadrat ditambah D min X kuadrat min pangkat min setengah. Ini mungkin bisa dituliskan begini, karena ini pangkat min setengah, maka ini juga bisa dituliskan dengan sini ya. Bisa dituliskan X diper min setengah, berarti dia akar A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan D min X diper B kuadrat ditambah D min X kuadrat. Nah, maka ini adalah hasilnya. Nah, ya dari persamaan ini mungkin bisa kita lihat di sini X ada X kuadrat, kemudian ada DX dan DX kuadrat. Ini memiliki pola yang sama, maka bisa kita katakan juga sin theta sama dengan sin theta aksen. Ya, kayak gini. Hal ini mungkin pada nilai X akan sebanding dengan D min X. Nah, hal ini mungkin disebabkan karena pola dari hasil perhitungan ini sama sebanding, sehingga nilai sin theta nantinya akan sama dengan nilai sin theta aksen. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Snellius. Mungkin pada penjelasan saya tentang hukum Snellius pas-pasan bisa dikatakan sangat kurang, jadi mohon maaf nanti jika ada kesalahan dari penjelasannya. Oke. Ya, lanjut membahas kalkulus variasi. Nah, bisa dikatakan
Kalkulus variasi itu cakupan bahasanya yaitu cara mencari lintasan yang membuat nilai suatu fungsional menjadi ekstrim. Nah, ekstrim sendiri bisa jadi ada dua, yaitu menjadi maksimum ataupun minimum. Nah, jadi kayak persamaan tadi, nah misalkan ada dua titik, di sini titik A, kemudian di sini ada titik B. Nah, sebenarnya banyak cara dari titik A untuk sampai ke titik B. Ada kayak gini mungkin bisa jadi, terus kemudian begini juga, atau mungkin bisa seperti ini. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor. Mungkin kalau diibaratkan sebuah kota, di sini ada kota A, kemudian di sini ada kota B. Bisa jadi dari setiap lintasan ini jaraknya berbeda-beda. Nah, sehingga dari situ faktornya bisa di jarak berbeda-beda. Kemudian bisa juga seperti banyaknya jalan potong atau waktu yang lebih cepat dari kota A ke kota B, mungkin lewat mana kayak gitu. Nah, sehingga lintasan di sini ya jadi banyak. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bahas tentang lintasan. Ya, lintasan dulu. Lintasan ini akan selalu dinyatakan lintasan ini mungkin kaitannya dengan suatu parameter. Nah, parameternya bisa jadi seperti kota-kota B tadi, bisa jadi jarak, kemudian macet dan tidaknya suatu jalan tersebut dari kota-kota B, ataupun yang lainnya. Nah, jadi misalkan kayak gini, kita buat sebuah sumbu koordinat Cartesian. Di sini ada sumbu Y dan di sini ada sumbu X. Nah, dari kota A ke kota B. Sebenarnya kalau suatu bidang datar mungkin seperti ini tadi ya, yang dijelaskan di sini, bahwa sebenarnya jarak tercepatnya adalah garis lurus. Nah, cuman di sini mungkin supaya lebih lebih bagus lagi, mungkin kita ulangi lagi lah penjelasannya. Mungkin yang tadi mungkin kita buang jauh-jauh dulu, kita fokus pada pembahasan kali ini. Jadi misalkan dari jarak kota B, jaraknya bisa seperti ini. Nah, anggaplah garis lurus tadi belum kita ketahui, garis lurus yang Y sama dengan AX plus B tadi. Nah, dari sini mungkin ibaratkan di sini ada sebuah titik. Nah, diibaratkan sebuah titik, dan ini mungkin kita namakan Y fungsi X. Nah, Y fungsi X atau Y parameter X. Nah, dimana dari sini berarti Y itu bergantung pada nilai X. Nah, inilah kemudian lintasan. Nah, ini garis dari A ke B ini merupakan salah satu dari lintasan. Kan masih banyak tadi, seperti yang gambar ini tadi. Ya kan, ada kayak gini, gitu. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan fungsional. Nah, fungsional ini nanti kaitannya sama Euler-Lagrange. Nah, persamaan Euler-Lagrange. Nah, jadi misalkan fungsional ini sebenarnya selalu dinyatakan dalam I
sama dengan integral dari x1 x2 f dx. Nah, f sendiri kan f ini terdiri dari apa ya? 3, bergantung pada tiga parameter, yaitu ada x, kemudian ada y dan y aksen. Nah, sementara y aksen sendiri merupakan apa ya? Turunan dy per dx terhadap x. Nah, turun dy terhadap x. Nah, dimana dari persamaan ini berarti kita akan mencari I minimum. Maka ketika mencari I minimum, maka y fungsi x. Nah, ini ketika mencari Y minimum. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari apa ya, lintasan yang membuat I minimum, I minimum seperti ini tadi. Ketika mencari I minimum, lintasan yang membuat I minimum, maka y harus fungsional x. Nah, di sini mungkin apa ya, kaitannya tadi sama Euler-Lagrange bersama Euler-Lagrange, dan ini harus memenuhi dari persyaratan dari Euler-Lagrange sendiri. Nah, iya kan, Euler-Lagrange ya. Nah, ya lanjut ya. Nah, berarti untuk I-nya ini ketika kita ingin mencari I minimum, maka dia sifatnya kayak gini. X1, X2 f dx tadi f dx ini ternyata udah. Jadi apa ya, langsung di sini persamaan Euler-Lagrange. Nah, persamaan Euler-Lagrange, nah rumus umumnya kayak gini. D per dx, kemudian ada partial f di per partial y aksen minus partial f di per partial y sama dengan 0. Nah, ini mungkin bisa dikatakan sebagai rumus dari persamaan Euler-Lagrange. Nah, mungkin untuk pembahasan dari rumus ini apa ya, belum juga. Kita lebih baik mungkin masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh. Karena pembahasan dari rumus ini mungkin sangat panjang, ibaratkan seperti itu, dan saya pun juga belum sepenuhnya paham tentang pembahasan rumus-rumus ini. Nah, kemudian lanjut ya, contoh. Jadi misalkan kita buat koordinat lagi. Nah, koordinat Cartesian. Di sini ada titik 1 dan titik 2. Ini kita ibaratkan sebagai XA, dan ini YA. Kemudian pada titik ini ada XB, dan ini YB ya, YB. Nah, dimana dari titik A ke titik B. Nah, ini ada sebuah lintasan dari titik sini ke sini. Jadi kita misalkan lintasannya ini hanya permisalan, karena kalau seperti yang saya katakan di awal tadi, sebenarnya
kita tanpa perlu menghitung lagi, kita sudah ketahui jarak jarak terpendeknya itu adalah garis lurus. Jadi kita langsung tarik garis lurus, langsung lurus saja. Cuman kali ini karena sebuah contoh, jadi apalagi kita menghitung dulu lah. Nah, jadi di tengah-tengahnya ini ada namanya DS, atau di setiap titik ada namanya DS. Sementara S sendiri yaitu integral A B DS. Nah, sementara DS DS sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk lebih jelasnya mungkin dari setiap X kuadrat ini kita bagi dengan X kuadrat. Jadi DS sama dengan X kuadrat dibagi X kuadrat, maka hasilnya 1 ditambah X Y sorry, di sini sebenarnya ada dx kuadrat dan dy kuadrat, sorry ya. Jadi di sini kita bagi dx kuadrat. Jadi dx kuadrat dibagi dx kuadrat maka hasilnya 1, kemudian dy kuadrat dibagi dx kuadrat, langsung tulis saja 2. Kemudian karena dibagi dx maka dx-nya kita taruh di luar. Jadinya seperti itu. Maka S-nya juga bisa kita tuliskan XA XB. Ya mohon maaf, tadi berhubung ada kesalahan teknik, jadi kesalahan teknis karena memori HP kurang mendukung. Jadi mungkin bisa dilihat ulang bahwa hasil dari S itu sendiri sama dengan integral dari XA XB terus 1 plus Y aksen kuadrat dx. Nah, kemudian ini kita masukkan ke persamaan Euler-Lagrange. Nah, mungkin bisa dilihat di sini, masukkan ke persamaan Euler-Lagrange. Jadi ada d per dx, kemudian ada partial f per partial y aksen dikurangi partial f per partial y sama dengan 0. Nah, jadi langsung kita masukkan nilai S tadi kan masukkan di sini di nilai F ya. Jadi mungkin bisa dilihat di sini d per dx dikali parsial buka kurung akar dari 1 plus y aksen kuadrat di per parsial y aksen kemudian dikurangi dengan parsial sama kayak ini tadi, akar dari 1 per y aksen kuadrat di per parsial y. Nah di sini sama dengan 0. Nah, di sini y aksen dan y ini kan bisa dikatakan variabel yang berbeda. Ini ya. Y aksen dan y ini bisa dikatakan variabel yang berbeda. Maka akan dianggap 0 karena dianggap dua variabel berbeda, maka dia akan dianggap 0. Jadi kita fokusnya pada penghitungan ini saja ya, bagian yang ini. Nah, lanjut, kemudian langsung d per dx. Nah, ini kita turunkan dan keluarkan akarnya. Jadinya nanti hasilnya 1/2 turunan 1 ditambah y aksen kuadrat pangkat min setengah. Nah, kemudian dikali 2 y aksen. Jadi 2 dikali setengah dikali 2 y aksen, mungkin langsung kita coret saja. Kemudian langsung hasil dari y aksen di per mungkin ini bisa kita tuliskan begini dulu sebelumnya, d per dx y aksen
dikali dengan X1 ditambah Y aksen kuadrat pangkat minus setengah. Nah, karena pangkat minus setengah maka dia minus setengah, jadi dia nanti jadi kayak gini, Y aksen diper dengan akar 1 plus Y aksen kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini apa ya? Y aksen per akar 1 plus Y aksen kuadrat ini termaksud dalam tetapan. Nah, jika diturunkan sama dengan 0. Nah, sama halnya juga dengan Y aksen. Y aksen mungkin sama, Y aksen itu sama dengan M, sementara M juga tetapan. Nah, kemudian dy per dx ini sama dengan M. Ya, kita turunkan dy per dx sama dengan M. Nah, maka Y sama dengan M kali dx. Sementara M dx itu sama dengan mx plus c. Nah, hal ini mungkin sama halnya seperti persamaan Y sama dengan mx plus c. Ini sama dengan persamaan awal tadi. Y sama dengan ax plus b. Nah, jadi ini juga yang menjelaskan asal dari persamaan awal yang saya sebutkan tadi. Y sama dengan ulangi lagi ya. Jadi Y aksen ini sama dengan tetapan, sementara dy-nya tetapan, jadi dy per dx itu sama dengan M. Jadi Y itu sama dengan integral dari M dx, sementara hasil dari M dx itu sama dengan mx per c. Nah, mx per c ini bisa dilihat Y sama dengan mx plus c, ini sama halnya dengan Y sama dengan ax plus b seperti persamaan awal tadi. Oh ya, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang kalkulus variasi. Jika mungkin penjelasan saya kali ini sangat banyak kekurangan, jadi mohon dimaafkan jika ada salah kata saya ucapkan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.